Kita di Trinity punya 2 label besar, yaitu label pop namanya Trinity, under benderanya Trinity. Itu artisnya ada Maudy Ayunda, ada Arman Maulana, ada Ungu, ada Naura, ada Sherina gitu. Dan ada masih banyak lagi yang lain ya. Nah, di saat itulah sebenarnya Trinity melakukan sesuatu yang revolusioner, di mana kita sebagai label mulai juga beradaptasi merubah diri menjadi artis manajemen. Saat itu label-label masih belum berfokus merubah dirinya menjadi artis manajemen. Wise People, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah tokoh di balik kesuksesan banyak penyanyi-penyanyi terkenal di Indonesia. Contohnya Afgan, Ungu, Arman Maulana, Rosa, dan Maudy Ayunda. Coach Yungki tahu dong Maudy Ayunda? Maudy Ayunda yang ditunjuk sama Presiden Jokowi jadi spokespersonnya G20. Yes. Wow, luar biasa. Langsung aja kita denger ya. Yo, welcome to Jawaban Marketplace. Thank you. Yeah. Hari ini bakal seru nih, karena ada nama-nama yang luar biasa nih di balik nanti podcast kita hari ini. Kita ini sebenarnya penasaran, Yo ya, bagaimana di tangan dinginnya Bro Yo, artis-artis yang tadinya bukan siapa-siapa tapi kemudian bisa menjadi seterkenal itu. Tapi jangan dijawab sekarang ya, nanti kita ada waktunya untuk Anda menjawab itu. Oke, yo mungkin kita bicara mengenai bisnis dulu ya, mungkin Boleh, supaya nanti wise people juga mulai mengenal sosok Yonatan ini seperti apa. Mungkin Yonatan bisa cerita scope daripada Trinity Entertainment, kan Anda sebagai CEO juga founder ya. Scope bisnisnya apa aja sih yang ada di Trinity Entertainment? Oke, sebenarnya Trinity itu awalnya kita sebagai label ya Pak ya, record label. Tapi seiring berjalannya waktu kita mulai berevolusi juga. Terus akhirnya kita juga sebagai artist management, terus kita juga sebagai music publisher. Oke. Terus kita juga berkembang lagi menjadi content providers. Oke. Terus seiring dengan perjalannya waktu kita menjadi YouTube music aggregator. Terus sekarang kita juga lately ini mulai mengembangkan diri untuk bikin sebuah PH untuk membuat seri-series untuk yang kita bisa distribusikan ke OTT platform. Tapi transformasi dari label menuju sekarang itu sejak mulai kapan? Yo. Ini perjalanan panjang Pak ya. Trinity berdiri tahun 2003 dan sekarang kalau bilang 2000. Bentar lagi kita mau ulang tahun Pak, 30 Juni kita berumur 19 tahun. Jadi ya it's a long journey Pak. Oke. Gitu. Tapi mulai titik maksudnya dari label pindah ke bermacam-macam ini tuh titiknya kapan mulai turnaround-nya? Itu perjalanan waktu pada 2003 ke 2005 terus 2009 2013 terus gitu. Sepanjang jalan aja gitu kita mengikuti perkembangan. Jadi sebenarnya sih tidak pernah terpikirkan waktu awal direncanakan kami gitu enggak. Kita just go with the flow dan melihat perkembangan dan beradaptasi dengan perkembangan. Gimana kita supaya bisa tetap survive di bisnis music entertainment ini, karena terus terang bisnis musik ini cukup tough ya Pak ya. Di mana orang itu ingin dengar lagu baru, pengen ketemu artis, lihat artis bikin produk single-single baru. Cuman apresiasi terhadap musiknya sendiri sebenarnya di Indonesia ini agak kurang, di mana orang nggak mau bayar sebenarnya. Orang mau dengar, orang mau ketemu artisnya, cuman untuk membayar itu mereka kurang ya. Sehingga bisnis model yang terjadi di dunia digital belakangan ini di mana free ya. Kayak contohnya di YouTube itu free, sehingga musik semakin bisa digemari dan bisa mencapai fans yang lebih banyak gitu. Yo, tadi kan bilangnya 2003 ya Trinity mulai ya. Nah berarti dari tahun 2003 juga Yo sudah di sana? Iya betul. Berarti pendirinya dong ya? Termasuk salah satu dengan partner. Founder. Ya, ada partner sih ya. Salah satunya. Tapi saya kok dengarnya sebelumnya itu milik orang tuanya ya? Oh jadi saya pertama balik dari Amerika sekolah 98, saya bantu orang tua saya. Memang orang tua saya memang sudah berkecimpung di dunia music recording juga dari tahun 80-an awal gitu ya. Dulu namanya Pro Sound dan selain itu kita punya label dangdut dan label lagu daerah, Dian Records namanya. Pro Sound jadi, itu termasuk label yang cukup punya nama juga. Pada zaman itu sih. Iya gitu. Tapi belakangan ini pas saya pulang label Pro Sound yang menangani artis-artis pop itu ayah saya nggak gitu aktif. Jadi dia lebih banyak fokus di lagu daerah, lagu Jawa, Cirebonan, dangdut gitu. Terus saya sempat awal-awal saya belajar di situ dulu sampai saya akhirnya bilang sama Pak ayah saya kalau mau bertahan nih kayaknya seiring dengan globalisasi dan waktu itu MTV ya.
kayaknya pengaruh lagu-lagu pop itu makin kuat gitu. Jadi saya bilang kalau mau bertahan kayaknya kita harus banting setir, mulai ikut involve di bermain di lagu-lagu pop juga. Makanya itu akhirnya bersama partner temannya ayah saya, Pak Handi dan Pak Effendi Wijaya, kita bikin Trinity berempat gitu. Nah, jadi sekarang Trinity itu artis-artisnya bisa diceritakan nggak? Ada siapa aja ya Pak ya? Kita di Trinity punya 2 label besar, yaitu label pop namanya Trinity, under benderanya Trinity. Itu artisnya ada Maudy Ayunda, ada Arman Maulana, Wow. ada Ungu, Mhm. ada Naura, ada Sherina gitu. Dan ada masih banyak lagi yang lain ya. Terus kalau kita juga punya label dangdut nih, kita bekerja sama dengan Indosiar. Kita bikin sebuah label manajemen dan artis manajemen dan label namanya 3D Entertainment, Trinity Dangdut gitu ya. Dan kita mengelola artis-artis yang tampil di acara dan sebagai pemenang program Liga Dangdut Indonesia dan Dangdut Academy di Indosiar itu. Gitu. Salah satunya Lesti Salah Kejora ya satunya Pak ya? Lesti Kejora, betul. Lesti Kejora ini juga sangat terkenal Pak Yongki. Ya, ini kalau dia kerjasama dengan Liga Dangdutnya Indosiar sih udah tinggal nampung aja artis-artisnya semua. Luar biasa. Iya. Tapi Pak mungkin bisa ceritakan ya, apa sih yang melatar belakangin seorang Yonatan Nugroho itu bisa punya passion sedemikian rupa di musik? Sebenarnya ini hidup saya banyak mengalir aja sih Bu. Karena saya dari kecil kan sudah ngelihat ayah saya ya mengelola sebuah label gitu ya. Punya studio rekaman sendiri dulu kita. Jadi saya waktu kecil sering main, saya sering dateng gitu ya. Tapi saya lihat wah seru juga gitu ya. Sampai akhirnya setelah saya kuliah, dan waktu saya kuliah itu pas lagi akhir-akhir menuju kuliah itu terjadi apa ya istilahnya kerusuhan Mei tahun 98, 98. Indonesia ekonomi hancur, dan itu saya putuskan kayaknya saya harus pulang bantuin bisnisnya ayah saya nih. Kalau di mana sebenarnya waktu itu teman-teman saya semua pada nggak ada yang mau pulang gitu ya, lagi kerusuhan banget. Terus jadi mereka pada hidup kerja di Amerika dan segala macam. Cuman saya mungkin satu-satunya yang pulang. Saya ingat banget saya kerusuhan Mei kan bulan Mei ya, Mei 98. 98 Saya ya. Agustus pulang karena saya lulus kuliah Agustus, September saya pulang. 98 itu jadi you lulus MBA atau Enggak, bachelor? baru S1, baru bachelor. Bachelor Iya. ya. Majornya di mana, Yo? Saya dulu ambil di Boston, Northeastern University, ambilnya Northeastern. di Technic Industry and Information System. Jadi ada IT-nya sedikit lah. Ya jadi setelah saya pulang dari Amerika itu, saya mulai involve dan saya lihat wah kayaknya seru juga nih ya kalau kita bisa bekerja membantu para artis-artis ini bahkan menemukan artis baru dan membuat mereka sukses dan membuat mereka menjadi role model ya atau inspirasi buat orang-orang banyak gitu. Jadi saya menikmati kerja di belakang layar itu dan setelah saya nyemplung saya rasa saya juga cukup enjoy gitu. Jadi ya udah saya terusin aja gitu. Artis-artisnya bisa tahu nggak Pak? Itu kira-kira siapa Awal-awalnya. aja, awal-awalnya siapa Kalau aja? waktu di Proson itu artis awalnya adalah Rosa dan grup band namanya Naf ya. Naf, Waktu di oke. Trinity, Jadi Rosen. waktu di Trinity Rosa dan Naf kita bawa juga bergabung di Trinity dan waktu itu artis pertamanya adalah Ungu. Nah di saat itulah sebenarnya Trinity melakukan sesuatu yang revolusioner di mana kita sebagai label mulai juga beradaptasi merubah diri menjadi artis manajemen. Saat itu label-label masih belum berfokus merubah dirinya menjadi artis manajemen. Nah kita di Trinity 2005 kita melakukan itu karena kita melihat bahwa kedepannya ini bisnis dari musik, which is dalam artian menjual kalau kita hanya menjual lagu ya, itu makin hari makin susah karena masyarakat Indonesia itu ingin dengar lagu tapi nggak mau bayar. Jadi kita udah ngeliat bahwa free model itu akan coming. Sehingga kita lihat bahwa untuk supaya kita bisa bertahan dan survive di industri musik ini ya kita mulai harus merubah diri, dimana kita juga harus mulai memanage artisnya gitu. Mungkin Yo bisa cerita dikit mengenai artis manajemen ya, karena tidak semua kita ini mengerti sebenarnya. Bisa diceritakan dikit nggak apa sih artis manajemen itu? Oh, kalau label itu kan fungsi kita mencari artis, bikin lagu, terus bikin video klip, kita promosikan, kita jual. Tapi jualnya dalam bentuk apa? Kalau zaman dulu masih kaset, terus CD. Ya, terus seiring perkembangan teknologi ada ringback tone gitu ya. Terus kalau sekarang udah dalam bentuk digital seperti Spotify, YouTube Musik, itu kerjanya label. Ya, nah kalau artis manajemen itu kita memanage artisnya. Jadi kita yang mengurusi bisnis-bisnis keartisannya. Seperti contohnya kalau dia nyanyi, terus kalau misalnya kita mengelola sosial media assetsnya dari artis. Terus kita juga mengelola kalau dia dipakai sebagai brand ambassador atau spokesperson dan hal-hal lain lah seperti misalnya dia main film, dia ikut sebagai juru bicara sebagai speaker. Nah itu kita yang manage semua itu dan disebut bisnis yang berkaitan dengan artis manajemen gitu. Ada yang menarik dikit dari saya nih pertanyaan. Nama Trinity.
Nah, what is the story behind nama Trinity itu loh yo. Kalau Gitu loh. ngomong the story behind ini sebenarnya cukup unik nih coach. Hmm. Karena gini, waktu saya memilih nama Trinity itu sejarahnya gini. Pada tahun 94 saya ke Boston kuliah. Mhm. Terus tahun 96 saya datang ke sebuah broadcast show di Las Vegas. Namanya NAB. National American Broadcaster. Itu salah satu show terbesar di Amerika lah untuk dunia pertelevisian gitu. Waktu saya datang ke sana, saya ada sebuah produk baru waktu itu di launching, namanya Trinity Editing. It's a editing software, editing hardware and software gitu. Dimana waktu itu dia cukup breakthrough ya, karena zaman tahun 96 itu kalau bikin kita shooting green screen itu nggak bisa real time gitu untuk masukkan gambar dan editing. Tapi mereka menemukan alat ini supaya bisa real time green screen gitu. Namanya Trinity. Jadi saya pikir wah canggih juga ya ini ya. Namanya bagus juga nih. Jadi itu melekat di otak saya. Waktu itu kita belum punya planning apa-apa ya. Terus tahun 2003 saat Trinity kita mulai membuat partner saya bilang cari nama deh. Terus saya pikir nama yang melekat di otak saya adalah Trinity gitu. Jadi saya nggak ada unsur religiusnya sama sekali, nggak ada itu. Saya nggak terlalu kepikiran segala macam itu. Cuman Trinity kebetulan waktu itu kita mengajak 3 orang partner kan, ayah saya, Pak Handi sama Pak Effendi. Mereka bertiga gitu. Jadi saya pikir wah cocok nih Trinity gitu ya. Jadi namanya 3. Ditambah lagi waktu itu kita punya visi bahwa kita sebagai label harus sebagai label, sebagai artist management, dan kita juga punya visi sebagai event organizer. Jadi kita bilang 3 bidang ini, 3 pilar ini yang akan menjadi pilarnya Trinity. Jadi yaudah namanya Trinity aja gitu. Terus setelah saya mikir-mikir nama, saya pikir ya depannya T, belakangnya production. Terus saya lagi pikir singkatannya yang bagus apa ya, kalau T titik-titik production. Terus saya pikir-pikir sesuatu yang baik tuh apa, karena kan katanya nama itu adalah sebuah doa gitu. Jadi saya cari ya udah Trinity Optima Production, kalau disingkat TOP, top gitu. Itu menjadi bayangan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu saya jalanin aja gitu Bu. Cuman ya baru belakangan itu saya merasa bahwa sebenarnya Tuhan udah kasih nama itu buat saya, yang Tuhan punya rancangan lain lah dalam hidup saya. Jadi, sehingga saya bisa punya nama Trinity seperti itu ya. Anyway, tadi saya pikir maksudnya interesting gitu ya. Tapi kan Trinity kan kita tahu juga kan itu kan memang Allah Bapa Roh Kudus kan gitu ya. Jadi memang saya percaya juga bukan satu kebetulan nama itu nama itu juga diberikan gitu ya. Pertanyaan saya, dalam bisnis yang Jonathan lakukan seperti sekarang ini, ada nggak nilai-nilai yang you pakai untuk menjalankan bisnis ini? What is the values that you using right now gitu ya untuk bisa running the business gitu? Iya. Tentunya itu evolusi juga ya Pak ya. Sebagai anak muda dulu waktu menjalani bisnis pertama ya pasti maunya bisa bikin bisnis yang sukses ya. Cepat-cepat kaya, cepat-cepat untung gitu. Seiring berjalannya waktu saya menyadari bahwa semua itu butuh proses ya. Saya percaya nggak ada sesuatu yang instan. Instan up juga akan instan down juga gitu. Jadi semua butuh menjalani proses, dan kita kalau menaruh segala sesuatunya berdasarkan duniawi aja, artinya yang kita kejar hanya uang. Jadi kita nggak punya prinsip dalam bisnis, nggak punya prinsip dalam menjalankan kehidupan di kantor gitu. Jadi saya pikir kalau yang prinsip yang saya pegang sekarang adalah segala sesuatunya itu harus dijalani dengan proses, kerja keras, dan jangan jadikan uang itu menjadi Tuhan yang menjadi yang pertama gitu. Tetap menaruh Tuhan yang sebagai urutan pertama. Dengan begitu nanti sukses akan datang dengan sendirinya gitu. Sebelum kita lanjut nih ngobrol dengan Pak Yonatan Nugroho, buat wise people yang ada saat ini mungkin sedang bergumul dengan berbagai macam masalah di dalam pekerjaan Anda. Atau mungkin Anda menghadapi banyak tekanan dari atasan atau klien Anda. Yuk datang sama Tuhan, minta hikmat dan kekuatan, dan minta Dia yang buka jalan bagi Anda. Nah, jika Anda butuh dukungan doa, kami siap 24 jam setiap hari untuk mendukung Anda di dalam doa. Hubungin kami di nomor di bawah ini ya. Waktu saya terjun ke dunia bisnis, saya ngelihat banyak sekali kompetitor, rekan perusahaan-perusahaan lain ya, yang wah kalau bisa bayar pajak sekecil-kecilnya gitu. Sedangkan kalau kami tuh kurang begitu disukain sama partner-partner karena dikit-dikit pungut pajak ya, harus bayar pajak ya. Satu sisi kan Yonatan sadar bahwa bisnis ini harus gua jalanin dengan kebenaran. Ya, maksudnya tapi di satu sisi
dunia entertainment ini kan tadi yang Yonatan ngomong ini gemerlap, bebas, ya. Kadang-kadang juga identik dengan apa? Ada drugs juga dan lain-lain. Pokoknya happy, pesta-pesta gitu. Nah, bagaimana Yonatan waktu deal sama teman-teman artis yang ada di naungan manajemen ini bicara mengenai soal the truth, ya, dan kebenaran yang Yonatan bilang ini nilai yang gue pegang nih, gitu. Gimana tuh Yo? Ya menarik, karena itu juga proses perjalanan yang saya masih berjuang sampai hari ini kita jalanin ya. Dulu saya memang punya pemikiran begini, saya tuh memang agak sering menanya diri saya ini sebenarnya cocok nggak ya di dunia ini ya? Karena terus terang saya tuh tidak ngerokok, saya nggak suka ngerokok. Saya udah nyoba, tapi saya nggak menemukan enaknya ngerokok gitu. Minum juga, saya juga teman-teman lain gitu ya, banyak yang minum, menikmati minum. Saya mencoba juga, tapi saya juga nggak menikmati. Jadi saya tidak ngerokok, saya tidak minum, saya tidak suka ke tempat-tempat disco dan segala macam. Saya nggak enjoy gitu. Di dalam situ saya nggak enjoy. Waktu itu saya menyikapinya adalah, ya udah kalau gitu jangan saya yang melakukan. Jadi saya akhirnya mencarilah istilah kerennya punya direktur entertainment gitu, Chief Pak. Entertainment Officer. Kurang lebih begitu CEO, lah, iya, Chief gitu. Entertainment Officer. Akhirnya jadi saya minta tugas-tugas itulah mereka yang lakukan. Karena sebenarnya bisnis musik ini it's about relation. Yang produk kita kan adalah manusia ya. Partner kita adalah artis, manusia gitu. Jadi hubungan itu nomor satu. Gimana kita bisa dekat dengan artis bisa merasa dekat dengan kita. Itu it's a number one gitu. It's more than a contract gitu. Ikatan yang kalau yang sudah terbentuk gitu. Jadi memang butuh tuh memelihara dan membina hubungan. Untuk membina hubungan dengan artis ya memang dengan cara-cara yang kehidupan mereka gitu ya. Jadi ya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, itu memang lifestyle-nya mereka. Betul. Makanya saya pikir jalan saya adalah ya saya kalau saya nggak suka ya saya minta tolong orang lain lah gitu. Awalnya saya merasa itu benar gitu kan, yang penting kalau dosa ya dosa dia bukan saya gitu kan. Tapi ya lama-lama saya sadar bahwa itu is not enough juga. Walaupun itu saya diwakilkan orang, tapi kan the control is still in me ya gitu. Jadi ya akhirnya saya mulai merubah. Saya merubahnya dengan cara ya pada saat merekrut artis-artis baru, kita coba mulai mencari artis-artis yang juga punya nilai-nilai yang sama lah Pak gitu. It's a process lah gitu. Patokan saya selalu bilang sama artis saya, nggak apa-apa kita mau happy, mau apa ya, minum apa nggak, itu oke, tapi ikutin aturan. Selama pemerintah tidak melarang, kamu boleh lakukan. Jangan lakukan hal-hal yang dilarang pemerintah. Patokannya saya ngomongnya gitu Bu. Saya nggak bawa ke arah religious ya, tapi lebih ya mau minum kan ada batasannya. Mau berbuat sesuatu mikir, ini ilegal apa enggak. Kalau sesuatu yang dilarang pemerintah jangan lakukan. Kalau selama pemerintah boleh, nggak apa-apa aturannya gitu. Jadi saya coba tidak edukasinya. berlebihan juga Betul gitu. Jadi kalau misalnya Yonatan satu malam diajak nih sama teman-teman artis, ayo dong Pak Yonatan ikut kartun kita happy dulu nih gitu. Anda nolak atau Anda bilang gimana? Saya kadang-kadang datang. Saya datang, teman saya nggak minum. Hadir sebentar. Saya gitu. minum ya, tapi minumnya karena saya nggak doyan ya Bu terus terang. Jadi saya nggak minum. Minumnya soft drink sama aku aja gitu kan. Gitu. Jadi saya tetap berada di sana. Saya mau maintain the relation. Kita happy nyanyi-nyanyi, it's okay gitu. Tapi ya itu, don't do anything illegal. Patokan saya gitu aja. Iya. Ya kan. Saya tertarik dengan nama Trinity ya, yang tadi Yo cerita. Jadi sekarang ini kan dulu nggak ada kayak seperti kebetulan, tapi kan tidak ada hal yang kebetulan ya. Nah, kira-kira yang tidak kebetulan itu menurut Yo apa? Sehingga nama Trinity menjadi sesuatu. Seiring dengan berjalannya waktu, 20 tahun saya menjalani Trinity, baru hampir 20 tahun ya. Saya baru merasa mungkin Tuhan itu mau menggunakan saya di Trinity dan menggunakan apa ya istilahnya bidang entertainment ini untuk juga bisa menunjukkan ke banyak orang bahwa kita juga bisa menjalani bisnis entertainment yang biasa konotasinya dengan dunia gemerlap dan hal yang negatif, segala macam. Kalau kita melakukannya dengan baik juga bisa kok gitu. Maksudnya baik dalam pengertian tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran kebenaran dan yang Tuhan berikan gitu ya. Tetap bisa berjalan, seiring berjalannya dengan itu bisa dua-duanya bisa saling paralel, berjalan berdampingan gitu. Tidak harus mengorbankan salah satu gitu. Kalau boleh tanya Yo, jadi sejak kapan sih Yo mulai merubah mindset bisnis ini bahwa ini nilai-nilai kebenaran ini juga harus bisa diterapkan di bisnis entertainment? Saya mulai aware itu tahun 2013 Pak, di mana pertama kali saya kebetulan diajak seorang teman untuk ikut sebuah camp namanya Camp Sukses Sejati oleh komunitas namanya KBC. Dan di situ saya terbuka lah matanya bahwa
sukses itu nggak cuma sekedar duniawi, tapi sukses juga ada kesuksesan lain di mana kita juga harus sukses di keluarga, sukses secara hubungan dengan orang lain, nggak hanya uang sebagai tolak ukurnya, is not Iya, the only one iya. gitu. Jadi Buat itu poin di mana you Iya, mulai berubah. itu Mulai mulai bilang, berubah. oh ini bisa nih ternyata Ya nih karena walaupun sebenarnya saya waktu dari kecil itu kan memang kalau papi saya itu sangat taat sama yang namanya pajak ya. Jadi dia tuh paling nggak mau tuh neko-neko macam-macam. soal Iya, pajak. Jadi saya iya. dari kecil tuh selalu di brainwash kalau kerja itu harus yang benar, pembukuan harus benar, bayar pajak yang benar gitu. Sedangkan waktu saya terjun ke dunia bisnis saya ngelihat banyak sekali kompetitor, rekan perusahaan-perusahaan lain ya yang wah kalau bisa bayar pajak sekecil-kecilnya gitu. Sedangkan kalau kami tuh kurang begitu disukain sama partner-partner karena dikit-dikit pungut pajak ya, harus bayar pajak ya. Jadi itu menjadi sebuah kerugian ya, waktu itu saya ngelihatnya. Jadi saya pikir wah kok orang lain enggak ya, kenapa kita doang gitu. Jadi kita merasa orang lain disadvantage buat company kita gitu Pak. Tapi waktu saya ketemu komunitas KBC dan itu saya melihat, loh ternyata ini nih komunitas yang cari di mana tetap berusaha profit oriented Pak. Bukan yang ngomong hanya yang Tapi dalam jalur yang benar. iya, lah tapi dengan semua. jalan-jalan yang benar. Dan itu Iya. kita dibukakan mata ternyata banyak contoh-contoh orang-orang juga yang menjalani bisnis dengan benar tapi juga bisa menemukan sukses. Jadi saya merasa this is the one gitu. This I is see, it. I see. Pak, This is our KBC turning itu back. apa ya? Singkatan apa Pak KBC? Kingdom Business Community. Oh, Kingdom Business Community. Iya. Tadi kan dibilang nilai-nilai kebenaran. Bisa disebut nggak? Itu apa sih maksudnya yang supaya kita gampang mencernanya ya? Oke, kalau nilai kebenaran yang saya dapat dari KBC ya Bu ya, itu menempatkan Tuhan pertama menjadi nomor satu, glory, punya glory value, God center gitu. God Center. Iya, terus obedient of the truth. Yes. Jadi kita taat pada kebenaran gitu. Taat pada kebenaran. Loy- yang loy- artinya firman Tuhan ya? Iya, loyal to process, nggak ada yang instan, semua harus dijalani Loyal sesuai to dengan proses. process. Gitu. Ya. Tiga Terus- hal ini ya? Iya. Terus penyerahan hak. Jadi yang memang berikan yang menjadi haknya orang lain, yang berikan menjadi haknya orang lain termasuk terhadap negara. Gitu. Wow. Oke. Salah satunya itu. Dan saya pikir dari apa yang disampaikan Yonatan ini, wise people bisa belajar hari ini bahwa satu, ya memang segala sesuatu itu bisa kok dijalankan dengan benar. Iya. Yaitu bisa juga God centered gitu. Betul. Dan yang poin yang menarik itu adalah bahwa nothing is instant. Betul. Semua proses. Jadi wise people yang Anda tonton hari ini ya harus ingat gitu ya, tidak ada sesuatu yang instan. Kalaupun ada itu hanya segelintir orang-orang yang mengalami. Betul. Tapi sebagian besar dari kita melalui hidup berproses. Iya. Dari kecil menjadi lumayan, menjadi sedang, menjadi besar. Iya. Begitu ya Yo ya? Betul, betul. Sebelum kita lanjut nih ngobrol dengan Pak Yonatan Nugroho, buat wise people yang ada saat ini mungkin sedang bergumul dengan berbagai macam masalah di dalam pekerjaan Anda. Atau mungkin Anda menghadapi banyak tekanan dari atasan atau klien Anda. Yuk datang sama Tuhan, minta hikmat dan kekuatan, dan minta Dia yang buka jalan bagi Anda. Nah, jika Anda butuh dukungan doa, kami siap 24 jam setiap hari untuk mendukung Anda di dalam doa. Hubungin kami di nomor di bawah ini ya. Dari seorang Yonatan Nugroho itu bisa membuat orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi bisa diorbitkan menjadi artis yang terkenal, tapi tidak hanya terkenal, tapi mereka terkenal juga dengan nilai-nilai yang baik. Saya menemukan Maudi itu, kenal Maudi pertama kali, Maudi masih umur 14 tahun gitu. Jadi memang kita mencari artis muda, di mana artis muda ini juga masih berproses ya. Jadi lingkungan dia juga mempengaruhi ya. Kenyataannya anak-anak muda sekarang ini kan pengen jadi artis ya, pengen terkenal. Tapi bapak ini itu dia secara strategik dia bisa bikin itu Punya sehingga tangan dingin. dan strategik Sesuatu yang dipegang jadi panas kan gitu. jadi hot gitu dia kan. punya Jadi knowledge-nya. ngehit. Jadi Punya ngehit. knowledge-nya kan ya. Nah. Jadi tanpa knowledge Nah. dan hikmat Tuhan tentunya ya. Itu kan mungkin akan agak susah jalannya pelan-pelan. Nah, kalau di tangan bapak ini kan mungkin, cepat. Nah, mungkin mesti cerita nih Yonatan nih. iya, Bagaimana jadi ada advice nggak? bumbu yang diracik ini membuat seorang artis yang tadinya nobody become somebody yang begitu viral, trending, begitu ngehit. Tapi Mesti mungkin share nih tapi sekarang mungkin nih. belum Pak, itu nanti dulu. Oh, gitu, mau disimpan belum belakangan simpan dulu, ya. simpan dulu. Yang ini adalah advice untuk anak-anak muda sekarang yang selalu pengennya terkenal, pengen jadi artis. Ada tips nggak buat teman-teman kita yang sukanya seperti itu? Ya sebenarnya saat ini saat yang paling tepat ya, di mana era sosial media ini sangat merubah apa ya pola marketing, pola bisnis dari industri entertainment dan musik gitu. Jadi
this is the right place. Cuman tadi kalau saya percaya bahwa segala sesuatu itu tidak instan. Jadi jangan terbuai oleh instan. sesuatu yang maunya cepat-cepat, mau cepat kaya, mau cepat terkenal, melakukan segala cara. Banyak juga konten-konten creator yang heboh-heboh Pak, yang berusaha Oh iya. berbuat sesuatu yang Jadi kontroversial, banyak. Jadi iya, memang sehingga ini untuk kan ya, tenar itu menurut saya nggak long lasting ya. Bisa, bukannya nggak, sekali-kali. Untuk naik itu nggak gitu susah Bu, dengan segala macam perkembangan teknologi digital, sosial media, untuk seseorang menjadi viral, seseorang menjadi terkenal itu mudah. Yang susah adalah mempertahankannya dan juga Konsisten. membuat itu menjadi long lasting, itu yang susah. Dan itu yang Konsisten. butuh kerja Nah keras, ini itu yang butuh tim, butuh partner gitu. saya tuh pengen belajar mengenai sesuatu yang Yonatan lakukan, ya kan, untuk bisa bertahan melalui berbagai perubahan di zaman ini sekarang. Itu kan kita tahu lah, kita tuh harus, we have to be agile, Iya. gitu ya. Nah khusus untuk Trinity nih, untuk bisa berkembang sampai hari ini, agility-nya seperti apa, itu ada strategi khusus nggak yang lu lakukan gitu? Sebenarnya strategi adalah memperhatikan lingkungan sekitar kita dan dunia internasional. Mengamati apa yang terjadi sebenarnya gitu. Jadi kita melihat di dunia internasional tuh apa sih yang sedang terjadi, terutama kalau berkaitan dengan bisnis musik. Saya melihat label-label internasional apa yang dilakukan Ya, di Korea seperti apa, di Jepang seperti apa, di Eropa seperti apa, di Amerika seperti apa. Terus saya juga setelah punya referensi itu, saya melihat di Indonesia ini perkembangannya seperti apa, karena kita akan mengikuti tren global kok. Itu hanya masalah waktu aja kan. Ya. Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, tapi arahnya akan jadi kemampuan kita untuk membaca, menganalisa perkembangan-perkembangan yang terjadi di bisnis di sekitar bisnis kita di luar negeri itu sebenarnya menjadi penting, dan gimana kita bisa mengambil esensinya dan melihat mana yang bisa diadaptasi dan bisa dilakukan di Indonesia. Karena kadang-kadang juga banyak hal yang terjadi di luar nggak bisa kita adaptasikan juga gitu. Jadi sebenarnya Pak, kalau dibilang strateginya itu banyak mengamati, terus brainstorming dengan tim apa yang terjadi di luar, aplikasinya terhadap kita, dampaknya terhadap bisnis kita apa, dan apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya lebih banyak ke situ sih Pak. Hari-hari ini Jo, kalau maksudnya Yonatan lihat juga apa yang terjadi, tren yang di luar negeri segala, if you have to say, ke depan seperti apa sih industri ini? Industri ini ke depannya akan semakin menarik karena semakin banyak platform-platform digital yang akan terus bermunculan, yang akan menjadi favorit, sehingga opportunity untuk berbisnis ini sebenarnya besar. Cuma di satu sisi itu juga menjadi sebuah tantangan, karena atensi orang untuk ke sebuah media kan jadi semakin banyak pilihan ya. Sehingga kita sebagai pelaku di bisnis ini, media yang harus di-serve jadi semakin banyak. Dan itu tantangannya adalah di situ. Tapi kalau ngelihat dari sisi positifnya luar biasa ya, masih terus berkembang. Music industry ini sebenarnya industri yang akan survive for long time lah, karena orang butuh hiburan, orang butuh sesuatu gitu, lagu apa segala. Ini sekarang saatnya Coach. Kita pengen dengar penasaran kita waktu di awal itu kan, bagaimana caranya atau resepnya dari seorang Yonatan Nugroho itu bisa membuat orang-orang yang biasa-biasa aja tapi bisa diorbitkan menjadi artis yang terkenal, tapi tidak hanya terkenal, tapi mereka terkenal juga dengan nilai-nilai yang baik, artis yang baik, yang anak-anak muda itu bisa melihat kepada mereka, keteladanan mereka, jadi keberhasilan mereka, keberhasilan. Gitu, bisa ceritakan nggak, Yo? Tipsnya apa sih? Sebenarnya memang zaman sekarang untuk mencari seorang talent baru itu kriterianya lebih banyak dibanding dulu. Kalau dulu memang fokusnya masih di musik, artinya yang kita cari suara bagus, ya kan, kemampuan suara bagus, cantik, penampilan bagus gitu ya. Tapi yang lebih penting suara bagus dulu kalau zaman dulu Pak, penampilan nomor 2 lah gitu. Sama seiring dengan berjalannya waktu, di mana seorang artis yang sukses sekarang itu nggak cuma dituntut di satu bidang, dia harus menguasai beberapa bidang lain. Gitu. Jadi harus bisa nyanyi juga, kalau bisa sebagai pemain film atau pembawa acara, bisa acting. Itu menjadi nilai tambah. Nah, jadi pada saat kita mencari artis, kita juga mau melihat apakah artis ini punya kemampuan multi talenta juga. Dimana hal-hal yang sifatnya skill masih bisa diajar, Bu. Misalnya nyanyinya kurang bagus, bisa dilatih nyanyi gitu ya. Tapi yang mau kita lihat adalah naturalnya dia. Kira-kira kepribadiannya ini seperti apa, bakatnya seperti apa. Kepribadiannya ya. Setelah itu baru kita lihat kepribadiannya juga. Karena semakin sekarang dengan dunia sosial media, interaksi dengan fans, interaksi dengan media-media kan semakin besar. Jadi orang kemampuan public speaking gitu ya, personality, karakter itu menjadi penting. Jadi kita lihat juga seperti itu gitu. Dan menurut saya yang sifatnya skill bisa dilatih. Cuman kalau yang namanya karakter, personality itu lebih susah ya untuk dibentuk, karena itu bawaan ya.
gitu. Jadi ya kita melihat hal-hal seperti itu sekarang, nggak Terus cuma sekedar. bagaimana Yo bisa melihat personality-nya, maksudnya dites kah atau Ya makanya biasa kita kalau misalnya kita cari artis, terus kita ada satu target itu artis, kita banyak ngobrol ya. Kita banyak ngobrol, spend quite some time lah untuk getting to know each other juga. Jadi kita bisa menilai lah keluarganya seperti apa, orangnya oh seperti bahkan apa. melihat Oh iya, karena keluarganya? itu penting buat perkembangan jiwa dan kepribadian dari artis. Karena yang kita cari artis-artis muda, Bu. Jadi kayak contohnya Maudi ya. Saya menemukan Maudi itu, kenal Maudi pertama kali, Maudi masih umur 14 tahun. Oke. Jadi memang kita mencari artis-artis muda, di mana artis-artis muda ini juga masih berproses ya. Jadi lingkungan dia juga mempengaruhi ya. Keluarga Mungkin dia, mungkin support keluarga terhadap dia seperti apa, itu juga sangat Support berpengaruh. keluarga mungkin saya mau terhadap tanya dia. sama Yo gini. Betul. Waktu ketemu Maudi itu 14 tahun. eh, Ketemunya di mana? Yo lihat dia di YouTube, lihat dia di Oke, kalau Instagram. Maudi itu sejarahnya saya direferensikan sama Seorang teman. sebenarnya Pak Wisnu Tama sebenarnya. Oh, si Jadi Tama. Oke. Mas Tama itu punya istri namanya Winda. Winda itu teman-teman saya. Jadi Oke. waktu itu Winda bilang, "Yo, Mas Tama bilang nih, dia sempat lihat artis bagus nih, lu mau lihat nggak?" "Oh boleh dong, kenalin." Gitu. Ya udah, akhirnya saya dengan referensi dari si Mas Tama ke Ketemulah Winda, sama saya ketemu si Maudi. Maudi. Nah, pertama kali saya ketemu, saya langsung punya feeling aja sih Pak ya, bahwa wah anak ini ke depannya nih saya rasa bisa menjadi seorang artis yang diidolakan. Kenapa? Karena satu, saya lihat kecantikan yang waktu dia masih kecil ya, belum cantik seperti sekarang Pak. Tapi saya lihat cantiknya dia tuh Indonesian, Oke. bukan seperti banyak waktu itu zamannya artis-artis blasteran Indo gitu. Kalau ini Indonesian look-nya nih, Indonesian beauty-nya ada gitu. Terus saya juga ngelihat anaknya Maudi Nyanyi kan pada saat itu waktu juga itu dia kan? udah nyanyi, nyanyi. udah coba bikin lagu sendiri Oh, gitu. 14 tahun udah coba 14 bikin tahun lagu ya, sendiri. walaupun lagunya masih idealis, tapi saya ngeliat bahwa talentnya ada, dia bisa main gitar, bisa nulis buku, suka acting juga. Jadi ya tadi tuh kriteria yang nggak cuma multi-talented sekadar yang tadi nyanyi, itu ya. multi talentnya itu sudah memenuhi Oke. syarat gitu. Dan saya ngobrol sama ibunya, wah saya semakin kita ngobrol, semakin banyak waktu merasa bahwa feeling semakin kuat lah gitu. Jadi kalau ditanya Bu, agak susah juga nih, ada intuisi berbicara juga nih Bu. Intuisi ya, indra keenam. Tapi bener nih. Jadi memang bener Yonatan. Jadi ketemu sama keluarga yang ngomong juga supaya dia tahu lingkungan keluarga ini bisa mempengaruhi mereka. Ya anak ini lebih positif apa Betul. lebih mensupport nggak ke Iya, depan gitu ya. support, Jadi ya. Karena support untuk keluarga seperti itu penting ya berapa sekali. lama prosesnya tuh sampai you bilang oke, ini anak nih memang somebody yang memang harus gua ambil untuk gua bisa orbitkan gitu. Prosesnya ada yang 3 bulan, 6 bulan? 6 bulan sampai setahun Pak gitu. Gitu, Sampai kira-kira. setahun. Iya. Tapi ini obrolan ini jadi tips nih buat teman-teman wise Iya, people ya, iya, bahwa iya. nih kalau Anda mau berkecimpung di dunia entertainment, yang pertama Anda harus miliki adalah karakter yang baik dulu. Betul. Sama talent itu yang mesti ada itu supaya Anda bisa dididik menjadi seseorang di dalam dunia Karena seorang entertainment. artis kan ditiru oleh banyak anak Betul, muda. itu poinnya. Ya, jadi Sehingga waktu- tadi seperti saya bilang, untuk menjadi terkenal tuh cepat Pak. Ya, dari nobody menjadi somebody itu gampang. Tapi untuk mempertahankan itu dan make it itu panjang dan long lasting itu karakternya berbicara. ya. Itu yang akan membedakan dia dengan yang lainnya gitu. Dan karakter itu bisa terpelihara walaupun seorang anak remaja itu backup dari keluarga itu Betul. sangat penting ya. Sangat penting. Makanya kalau di perusahaan kami kita ada kayak semacam jokes. Kita nggak cuma manajemen Bu, kita mamajemen juga. Mama cuman. Jadi Karena banyak artis-artis muda juga ya, Ya, yang yang masih mungkin perlu tidak. ya untuk betul. luar biasa. Pak, ada artis siapa lagi yang kira-kira masih muda di tempat Bapak? Kita ada Naura yang baru 17 tahun. Naura. Ya, terus Ya, kita ada ya, ya. Shana Shannon kalau Ibu tahu. Itu juga 16 tahun, ya. Kita menemukan Mawar De Jong juga waktu itu masih 14 tahun. Bahkan Sherina pertama kali bergabung dengan Trinity waktu itu dia umur 16 tahun. Pak Triawan bapaknya menitipkan ke saya gitu. Tuh, luar biasa kan menjadi seorang ayah buat banyak artis. Sebelum kita lanjut nih ngobrol dengan Pak Yonatan Nugroho, buat wise people yang ada saat ini mungkin sedang bergumul dengan berbagai macam masalah di dalam pekerjaan Anda. Atau mungkin Anda menghadapi banyak tekanan dari atasan atau klien Anda. Yuk datang sama Tuhan, minta hikmat dan kekuatan, dan minta Dia yang buka jalan bagi Anda. Nah, jika Anda butuh dukungan doa, kami siap 24 jam setiap hari untuk mendukung Anda di dalam doa. Hubungin kami di nomor di bawah ini ya.
banyak artis nih memakai sensasi untuk marketing dalam tanda kutip gitu sebelum dia mungkin mau publish lagu dan everything. Apakah itu dibenarkan atau tidak, Pak? Kalau misalkan kita mau publish lagu tapi dengan strategi marketingnya dengan sensasi. Nah, Coach dan Yonatan, di belakang kita ini ada mystery guest yang lagi sedang menunggu. Dia tersembunyi, Oh Coach. gitu. Nah, dia tidak ingin diketahui namanya dan siapa dia. Tapi mereka adalah anak-anak muda yang punya, ya dia ada masalah lah yang harus ditanyakan. Jadi kita bisa langsung minta mystery guest untuk masuk. Jadi ngomongin tentang kebenaran nih, waktu di awal-awal pembicaraan kan Bapak Payo bilang perusahaan Bapak itu taat banget sama pajak, sampai-sampai partner-partner harus apa-apa dipungut pajak gitu. Dan Bapak sendiri yang bilang kalau itu adalah disadvantage. Bukankah disadvantage ini saya lihatnya malah jadi ngerugiin perusahaan gitu, Pak. Nah, gimana caranya Bapak bisa stay sama kebenaran tapi Bapak juga bisa survive di industri yang seperti ini gitu? Ya makanya tadi itu is a proses. Jadi memang perlu banyak edukasi, pendekatan gitu ya. Karena memang sih di dunia entertainment ini misalnya artis dan nggak cuma artis, banyak yang lain juga. Intinya kalau terima pembayaran kan maunya bersih. Ya kan, dia nggak mau dipotong aja, dia merasa bahwa gue maunya net. Sedang kita bilang nggak bisa, ini memang harus aturannya begitu. Kalau kamu nggak bayar pajak yang kena juga kita, oleh negara, yang dikejar kan perusahaan gitu. Jadi edukasi itu memang harus dijalanin terus menerus sih gitu. Jadi dan kita harus bilang lah bahwa peraturannya gitu, toh kamu juga dapat uang kan. Memang itu menjadi haknya negara. Berikanlah yang menjadi haknya negara kepada negara. Apa yang menjadi hak kamu menjadi kamu. Dan caranya adalah kamu harus punya tax planning. Caranya untuk tax planning ya punya konsultan pajak gitu. Jadi edukasi saya seperti itu. Gimana caranya punya tax planning yang baik. Artinya play by the rules ya. Gimana mengefisienkan pajak tapi tetap sesuai aturan yang diterapkan oleh negara. Gitu. Satu saat Tuhan Yesus pernah mau dicobai sama orang Farisi. Dia tanya, Tuhan, apakah kita harus bayar pajak? Masih ingat kan nggak cerita itu? Terus kan Yesus bilang gini, coba ambil koinnya. Itu di koin itu apa? Wah, ini gambar kaisar. Terus jawab Tuhan Yesus kan, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak dia, dan berikan kepada Tuhan apa yang harus diberikan kepada Tuhan. Gitu loh. Ya. Menjawab ya. Jadi pada dasarnya kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dan mengajarkannya dengan baik, ya pastilah orang-orang itu pasti mau mendengar ya. Iya. Apakah menjawab pertanyaanmu, Mas? Ya, cukup menjawab. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi nih buat Pak Yo. Pak Yo terus yang ditanya. Iya, soalnya kan industri kita sama nih. Ya, Bu. silakan. Oke, jadi banyak artis nih memakai sensasi untuk marketing dalam tanda kutip gitu sebelum dia mungkin mau publish lagu dan everything. Menurut Pak Yo sendiri kan, apalagi tadi ada dari KC Kingdom KBC. Ya, sorry, KBC. Menurut Pak Yo sendiri itu kalau dilihat dari kebenaran firman Tuhan, apakah itu dibenarkan atau tidak, Pak? Kalau misalkan kita mau publish lagu tapi dengan strategi marketingnya dengan sensasi. Tergantung dulu nih, sensasi positif atau sensasi negatif. Kalau sensasi negatif ya pasti enggak gitu. Tapi kalau sensasinya sesuatu yang positif ya kenapa tidak gitu kan. Itu is a part of marketing. Contohnya strategy. sensasi negatif apa kira-kira, Pak? Sensasi negatif banyak banget, pura-pura cerai, pura-pura berantem ya, pura-pura apa itu banyak sekali. Banyak banget itu. Banyak sekali. Itu. Untuk menaikkan pemberitaan. Popularitas. supaya Tapi di media masuk ya. Iya, tapi kalau sebuah sensasi yang luar biasa yang positif, kenapa nggak? Contohnya waktu mau dilulus kan, pemberitaan kelulusan dia di Dari Stanford segala macam kan sesuatu yang sangat viral gitu. Itu sensasi positif. Dari saat itu kita rilis lagu gitu kan. It's a good moment. Momentumnya Iya. harus jelas gitu ya, yang menginfluence orang untuk. Kalau saya sangat menentang sensasi-sensasi negatif, karena tadi saya bilang bahwa artis itu punya platform yang kuat sekarang, itu dari social media and digital assets. Dan saya mau artis-artis yang berada di bawah manajemen saya itu menjadi role model yang sebenarnya. Jadi memang nggak cuma sekedar kelihatan di umum, tapi dalam kehidupannya dia juga menjadi role model. Nah, social media it's a very good platform powerful untuk mendisplay itu, apakah dia itu who is the real character of the artist.
Saya maunya mereka itu benar-benar bisa menginspirasi nggak cuma dari karyanya, dari lagunya, tapi secara personality Kehidupan juga bisa pribadinya. kehidupan dia juga bisa Iya, iya. menginspirasi. Makanya visi perusahaan saya, misi dan misi adalah nurturing stars to inspire happiness. Jadi ya kita mau menurture artis-artis yang bisa memberikan kebahagiaan lah dalam tanda petik, yaitu positive vibes buat everybody. Memberikan sukacita untuk yang mendengarkan ya. Iya. Apakah menjawab? Cepat menjawab, siap. Terima kasih Pak Yo, Coach Terima Yungki kasih. dan Yo, terima Terima kasih kasih. sama-sama sudah bertanya, ngobrol sama kita. Nah yang terakhir, Yo, kira-kira ada nasihat nggak untuk teman-teman di marketplace, terutama anak-anak muda yang sekarang ini masih umur muda sudah menjadi leader ya di tempatnya. Kira-kira apa nasihat seorang Yonatan Nugroho untuk teman-teman kita di marketplace? Oke, saya mau sharing apa yang menjadi pegangan saya gitu ya, bahwa sejak masuk di komunitas KBC tadi saya diajarin value glory. Glory. Iya, pertama G ya, God Center, menempatkan Tuhan menjadi pusatnya gitu. Jadi kita harus selalu menempatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, nggak cuma sekedar di Sabtu hari Minggu doang nih di gereja, tapi gimana juga mengaplikasikan ini di dalam pekerjaan, dalam kantor, dalam urusan bisnis, itu yang nggak gampang sama sekali. Saya tahu it's a process. Kedua adalah L, loyal to process. Makanya tadi saya bilang segala sesuatu itu nggak ada yang instan ya, jalani Iya. prosesnya gitu. Sometimes Sesulit apapun ya. jalani, iya, jangan percaya sesuatu yang cepat-cepat, itu biasa cepat naik, cepat turun juga, cepat kaya, cepat miskin juga gitu. Jadi jalani prosesnya. Tidak ada jalan pintas kan Tidak ada gitu. jalan pintas, betul. Jalani prosesnya dan percaya bahwa kalau kamu udah mendapatkan Tuhan dan kamu punya sebagai yang utama dan menjalani proses, pasti akan ada Hasil. berkah dari Tuhan. Terus yang ketiga adalah obedient to the truth, taat pada kebenaran. Jangan terpesona oleh tips and tricks and apa ya istilahnya Dari dunia dari ya. dunia yang gitu. Percaya pada kebenaran, pegang teguh itu. Kebenaran artinya firman Tuhan. Firman ya. Tuhan, iya. Harus betul. sering dibaca ya. Betul. Terus yang keempat adalah R-nya adalah real spirit of excellence. Dalam melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan pernah nggak 100%. Kalau bisa belikan 100-200% dalam melakukan segala sesuatu. Dalam melayani orang, dalam berhubungan sama orang. Kalau dalam saya melayani artis-artis saya, semakin kita semakin kita tinggi, kita harus semakin melayani. Jadi itu yang saya percaya gitu. Terus yang terakhir adalah yielding rights, yaitu pemberian hak. Berikan yang menjadi haknya orang lain, berikan buat negara, berikan, maka Tuhan akan memberikan kamu juga berkelimpahan gitu. Jadi waktu hak orang lain diberikan, hak kita itu juga akan dikembalikan oleh sendirinya. Tuhan ya. Nah, kita biasa. bicara mengenai integrity. Integrity to yourself and integrity to others and Yes. integrity to God. Betul. Gitu. Betul. Jadi memang ini menarik. Jadi value atau nilai-nilai yang tadi Yonatan katakan itu dari glory itu. Sebenarnya kan kalau kita rangkum tuh ada ayatnya yo. Iya. Ya, Iya. Matius 6 Iya. ayat 33. Oke. Di situ kan dikatakan kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya untuk kita melakukan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Berkat itu, keberhasilan itu akan ditambahkan pada kita. Dan ini sudah kita bicara dengan berbagai orang yang melakukan ini dan itu memang sesuatu yang iya dan Iya, amin gitu ya. Itu memang ayat yang saya pegang juga tuh coach. Wus, Pas sekali. kebetulan ya, gitu. Jadi tidak ada yang kebetulan sebenarnya yo gitu loh. Karena prinsip saya gini, Nel, bahwa righteousness attracts blessing. Kebenaran itu akan meng-attract Setuju. blessing untuk Setuju datang. coach. Ya. Ya, setuju ya gitu ya, Setuju. sama Amin. semuanya prinsipnya gitu. Oke, seru nih hari ini. Ngobrolan kita nih sangat seru dan saya berharap wise people yang menonton hari ini bisa belajar banyak, mengambil berbagai tips yang sudah diberikan dan jangan lupa hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan, berkat Tuhan pasti datang kepada Anda semua. Ada yang spesial untuk Anda. Daily devotional yang dibuat khusus oleh Coach Yungki. Saya sangat yakin ini akan bisa membantu Anda bertumbuh dan hidup berpusatkan Kristus. Yuk, temukan hikmat Tuhan untuk menuntun kehidupan Anda di dunia marketplace. Klik link di kanan atas atau description di video ini. Saya diberkati sekali
Yo hari ini. Tips Anda terutama tentang glory itu ya, itu sangat memberkati saya dan saya percaya itu akan sangat bisa untuk saya bawa dan implementasikan di dalam sehari-harinya saya. Terima kasih banyak Pak Yo sudah mau datang ke studio kami Terima kasih jauh-jauh juga telah mengundang dan saya. saya harap tidak kapok ya kalau diundang kembali, Enggak bisa datang dong. kembali ya. Siap hadir, siap Oke, hadir. terima kasih. Thank you. Tuhan berkati. Thank you yo, Coach. thank you, Thank you, Coach. thank you so much.